Tersangka dugaan pelecehan, Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama masih percaya diri tidak bersalah. Bahkan Agus Buntung menyatakan jika kebenaran pasti akan terungkap meskipun sudah digiring menggunakan baju tahanan warna merah. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan penyidik pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 masih yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kami sepakati untuk tersangka Agus dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Negeri, kata Syarif. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka. Apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke Kejaksaan, kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda NTB juga melakukan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk korban pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta. Kasus dugaan pelecehan dengan tersangka Iwayan Suartama alias Agus Buntung memasuki babak baru. Bahkan Agus Buntung terancam menghuni sel tahanan lantaran berkas perkara pelecehan di Nusa Tenggara Barat ini dinyatakan sudah lengkap. Mengingat ruang tahanan khusus bagi Agus Buntung sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak lembaga pemasyarakatan, Lapas. Perkara pelecehan yang menyandung penyandang disabilitas Agus Buntung ini diperkirakan bakal segera masuk persidangan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Kejati NTB menyatakan berkas perkara kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sudah lengkap atau P21. Lengkapnya berkas perkara tersangka Agus Buntung ini akan diikuti dengan pelimpahan tahap 2, tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Berkas lengkap mengindikasikan kasus pelecehan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Tersebut akan segera menjalani sidang. Berkas perkara IWAS alias Agus telah lengkap. P21, kata Kasih Penerangan Hukum, Penkum. Kejati NTB. Efrin Saputra. Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Efrin Saputra mengungkap pelimpahan barang bukti dan tersangka Agus Buntung atau tahap 2 akan dilaksanakan penyidik Polda NTB ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Jika tidak ada halangan, tahap 2 besok Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025 ke JPU Kejari Mataram, kata Efrin. Ruang tahanan untuk Agus Buntung sudah siap. Kejati NTB pun sebelumnya mengungkap pihaknya sudah meminta pihak Lapas Kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut menyikapi kemungkinan Agus Buntung ditahan setelah dilimpahkan dari penyidik Polda NTB kepada Jaksa Penuntut Umum. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak Lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan,
Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Djoko Djumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas IA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Djoko, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Djoko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Penampakan fasilitas Agus Buntung dalam penjara, ada shower hingga tenaga pendamping. Beginilah penampakan fasilitas penjara Agus Buntung tersangka pelecehan di Mataram, NTB. Adapun fasilitas penjara Agus Buntung kini disorot. Seperti diketahui Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap belasan wanita di NTB berpotensi dipindahkan dari tahanan rumah ke lembaga pemasyarakatan, lapas. Sebelumnya, Agus yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di wilayah Mataram, ditetapkan sebagai tahanan rumah oleh pihak berwenang. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada pihak Lapas Kelas IA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, agar menyiapkan ruangan khusus untuk Agus, yang merupakan penyandang disabilitas. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi hukum dan kebutuhan medis Agus. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Enen Saribanon, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lapas untuk menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan tersangka yang mengalami disabilitas. Hal ini bertujuan agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan dan keselamatan. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, ujarnya dilansir Tribun, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan, yang menambah panjang daftar kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Pihak berwenang kini tengah bekerja keras untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, dengan tetap memperhatikan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Di sisi lain Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Djoko Djumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas IA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Djoko, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Djoko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabili berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Djoko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan wanita di Mataram, NTB sepertinya tak lama akan dijebloskan ke penjara. Tanda-tanda Agus Buntung bakal menjadi tahanan lapas terlihat saat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,
Kajati NTB, Enen Saribanon meminta kepada pihak lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di lapas kelas IIA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas